Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maulidina dari kelas BKIB 1 dengan NIM 2511 03100051. Program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Pada video kali ini saya akan membahas materi ke-6 atau materi terakhir kesehatan mental dengan judul materi isu global dan lokal dalam kesehatan mental pasca pandemi COVID-19. Nah, video kali ini merupakan salah satu tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah kesehatan mental dosen pengampu Ibu Nurul Amira Bakri, SOS MPD. Nah, kita akan membahas mengenai isu bunuh diri yang mencakup faktor, resiko, serta pencegahannya. Isu bunuh diri merupakan salah satu masalah kesehatan mental serius, baik secara global maupun lokal. Hal ini menjadi perhatian karena bunuh diri bukan hanya akibat keputusan sesaat, tetapi sering dipengaruhi oleh faktor psikologis. Menurut World Health Organization, sekitar 700.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Sedangkan data Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kasus utamanya di kalangan remaja dan dewasa. Ada berbagai faktor penyebab terjadinya bunuh diri, diantaranya faktor psikologis, faktor sosial, faktor biologis, serta faktor situasional. Nah, adapun beberapa strategi pencegahan bunuh diri dapat dilakukan dengan 3 level. Level yang pertama merupakan pencegahan primer yang dilakukan oleh masyarakat umum. Strategi ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi kesehatan mental di sekolah ataupun di kampus, serta melakukan sosialisasi pengurangan stigma terkait gangguan mental. Adapun strategi yang kedua atau pencegahan sekunder yang merupakan keterlibatan individu yang beresiko. Strategi ini dilakukan oleh para psikolog yang memiliki keahlian khusus pada bidang tersebut melalui konseling, psikoterapi, atau terapi farmakologis jika ada gangguan mental. Dan strategi yang ketiga atau pencegahan tersier setelah percobaan bunuh diri atau pasca percobaan bunuh diri, yaitu dengan cara memberikan dukungan psikologis berlanjutan untuk mencegah kambuh atau keinginan kembali untuk melakukan bunuh diri. Selanjutnya, bagaimana kebijakan pemerintah tentang kesehatan mental di Indonesia? Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya kesehatan mental sebagai bagian dari kesehatan masyarakat dan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk perlindungan, pencegahan, dan pelayanan kesehatan mental. Juga melalui berbagai undang-undang dan peraturan dalam peraturan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta melakukan berbagai peraturan Menteri Kesehatan dan rencana strategi kesehatan mental. Baik, yang terakhir, ada tantangan dan peluang pengembangan layanan kesehatan mental. Berbagai tantangan dalam layanan kesehatan mental diantaranya karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa kesehatan mental sebagai kelemahan dari pribadi tersebut dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Berbagai keterbatasan tenaga profesional seperti kurangnya jumlah psikiater, psikolog, dan konselor yang masih rendah, terutama di daerah-daerah terpencil. Nah, adapun berbagai peluang dalam mengembangkan layanan kesehatan mental yaitu dengan menggunakan inovasi digital seperti pada pembahasan materi sebelumnya atau materi kelima, yaitu inovasi telekonseling dan aplikasi kesehatan mental, melakukan peningkatan kesadaran terhadap masyarakat, serta kolaborasi multisektor seperti kerjasama
dengan pemerintah, lembaga swasta, sekolah, dan lain sebagainya. Baik, itulah tadi materi mengenai isu global dan lokal dalam kesehatan mental yang merupakan materi ke-6 atau materi terakhir dari mata kuliah kesehatan mental ini. Saya Prilly Molina pamit undur diri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.